warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas karunia nikmat iman, sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang cukup nyaman pada siang hari ini. Pada kesempatan siang hari ini teman-teman, sesuai surat yang kita kirim, kita terbitkan untuk meminta kepada pihak perusahaan dan rangka perkenalan pengurus baru yang pada 5 Maret lalu kita sudah dilantik dan sudah disahkan, dengan ada beberapa muka baru dan muka lama. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan perusahaan perwakilan dari Fayus, terima kasih sudah berkenan hadir. Pak Roy selaku sesepuh, terima kasih Pak Roy sudah hadir. Ada Pak Jepri juga, terima kasih saya ucapkan, termasuk ke Pak Kurniawan, Jerry, Sila dan sebagainya, termasuk teman-teman rekan semua. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan, kesehatan, kita tetap kewajiban kita. Teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini saya sengaja mengundang Fayus secara khusus dengan Pak Roy melalui Pak Jibri dan Pak Kurniawan untuk memperkenalkan jajaran pengurus 2022 sampai 2025. Yang pertama mungkin mohon izin Pak Yus Baroy, saya nanti akan panggil, saya sebutkan namanya, termasuk departemen yang mereka wakili. Itu yang pertama. Kemudian juga nanti saya akan coba menyampaikan tujuan kita berorganisasi, salah satunya visi saya selaku ketua pada saat ini untuk tetap bisa berkolaborasi dengan pihak perusahaan pada tema yang pokok memang harus menjaga hubungan yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Tetapi mungkin secara luas, secara internal di pabrik, saya ada keinginan lebih. Artinya salah satunya adalah bagaimana kita bersama-sama menjaga kelangsungan perusahaan. Karena kita tahu tidak dipungkiri semua karyawan memerlukan penghasilan. Penghasilan tentunya juga berharap banyak kepada perusahaan ini. Yang sementara kita tahu dari pimpinan lokal adalah Pak Yus dan Pak Roy. Ya. Baik, yang pertama, saya selaku ketua menyampaikan jajaran pengurus. Yang pertama adalah dari bidang organisasi. Saya percayakan kepada Bung Nunu dari depan Kor. Nah, ini Bung Nunu coba berdiri dah, karena beberapa ada yang lupa. Beliau juga brigadir sekaligus Pangkorcam ya. Wakil Panglima Cabang. Jadi mungkin termasuk orangnya Pak AGM Pak. Yang pada kami bisa komunikasi dengan Panglima siapa? Saudara Irwan Firmansyah dari Kabupaten Kota jadi PT Mulia Industri. Mulia. Sekarang jadi IGM. IGM sekarang. tapi kenapa? Menurut kenapa ya? Dulu tahu ya. Ini CS-nya si Louis. Iya. Kalau bareng kan, kalau siap kan istirahat tidur bareng kan. Enggak sih Pak Roy. Itu bisa tidur dia jaga juga Bang. Yang kedua ada bidang advokasi. Ya mungkin Pak Roy sudah kenal lah. Jadi kemarin mantan ketua umum saya kemarin di bidang advokasi karena saya paham betul karakternya. Harapannya mungkin bisa mengadopsi, mengadvokasi teman-teman yang ada sedikit perselisihan dengan Pak Jepri, Pak Kurniawan, karena beliau juga sudah cukup pengalaman lah, pernah di bidang advokasi, pernah di organisasi juga, pernah menjadi ketua umum di organisasi. Ini Bung Gustafan dari Departemen Ya, siapa tuh? Stop lama. stok lama, muka lama, gaji lama juga. Kemudian yang ketiga, bidang sosial ekonomi, saya percayakan kepada Bung Andar dari Departemen SPB. Ini muka lama juga Pak. Cuman kemarin saya coba di pergeseran. Beliau dulu di Sekjen,
saya sekarang membantukan di bidang sosial ekonomi. Karena kebetulan beliau pegang kalau kenaikan upah Pak. Kebetulan juga sekarang lagi kuliah di ekonomi Pak. Makanya baca-baca laporan ya ada termasuk upah Pak Yus, nggak tahu sih. Baik. Yang keempat bidang IT dan propaganda ada Bung John Ameral, yang anak Papua kalau tidak salah. Timor. Lama. Terus juga ini beliau juga ahli IT Pak. Jadi yang propaganda termasuk mengpublikasikan kegiatan, yang juga konten YouTube, semua aktivitas baik itu di organisasi atau di operasi juga John yang bikin ekspos ke YouTube. Jadi sekarang sudah banyak orang mengenal siapa di Fajar itu bagaimana dan apa kegiatannya, ya John ini yang meluaskan. Dan kemudian juga saya menunjuk juga secara khusus ke bidang sekretaris. Di sini ada sekretaris organisasi, ada Bung Aidil, ini sekretaris dari Departemen Kor. Palet Pak. Biji plastik. Yang baru Pak, Departemen baru. Correction, namanya Division Recycle Center. Oh, bahasa itu tulis Pak. Masa pelet. Recycle Center. Itu bahasa kerennya. Bahasa keren. Ini brigade juga Pak. Betul. Jadi nanti mendampingi Bung. Kemudian di bidang advokasi, sekretarisnya saya minta tolong kepada Bung Komarun yang orang agama Pak. Siapa? Ya. Yang sering komunikasi dengan Pak Gunawan, Pak Jepri, beliau. Yang ketiga di sekretaris bidang sosial ekonomi ada Maman, Bu Maman dari Finishing Pak. Ini mungkin ini karyawan lama Pak. Karyawan lama baru. Baru. Jadi kalau dulu CSR itu, ini yang sering turun atas nama Pelaku Finishing. Kalau bagi-bagi sembako, Finishing satu Pak. Oh, satu. Kan nggak ada dua sekarang. Oh iya. Cuma satu doang. Kalau lupa kan. Satu doang Pak. Kemudian yang keempat ada sekretaris IT propaganda Denov dari Powerplant. Di Jakarta. Denova. Kita panggil Denova. Bidang ini populer. Ini muka baru. Dari power plant turbin. Ini GT3 apa? 12? 1-2 gas turbin. beliau masih malam Pak, masih 3 sih Pak. Jadi masa aktivitas normal. Jadi kalau kita butuhkan kita panggil. Itu jajaran. Nah sekarang saya coba memperkenalkan yang inti, yang TSB biasanya kalau kita kenal ada ketua sekretariat bendahara. Nah ini sekretarisnya sekarang saya tuju ke Bung Wido Purnomo. Nanti mungkin bisa kontak Pak Yus. Kalau Pak Yus repot sih beda, kalau nggak repot jangan diangkat Pak ya. Ada juga itu Bung Wido Pak, kenalan. Yang keduanya bendahara. Saya minta ke Bung Dwi Joko. Ini dari Gudang Pak. Gudang berapa jadi? Yang mana jadi Pak? Berapa? 1-2 Pak. Oh, 1. Ini anak buahnya Pak Sutrisno ya, Ismail Soleh Pak. Nah ini teman-teman yang saya rekrut Pak pada kepengurusan sekarang ini dengan harapan kita memiliki misi dan visi yang sama, bahwa kita harus menjaga hubungan harmonis dengan kita berkeadilan itu bukan hanya secara retorika, tetapi bagaimana kita bisa mengimplementasikannya. Yang paling simpel kemarin saya minta tolong ke teman-teman, ketika ada tamu dari Kapolri, semua full turun semua Pak. Bahkan ada yang pulang jam 2, jam 3 pagi. Dan saya juga nggak lupa, saya laporan ke Pak Ale waktu itu, termasuk yang di luar dugaan kayak rokok Pak ya, ternyata polisi itu di sana Pak. Itu Pak Yusrian. Saya udah laporan ke Pak Roy, polisi harus dikasih pengertian. Nah teman-teman juga semua solid waktu itu, kita coba membantu pengadaan dan sebagainya, karena kalau polisi mungkin semua ada struktur, di kita pun ada struktur karena ada pimpinan permintaan dari PP, sehingga PUK kemarin itu diwajibkan untuk mensukseskan. Makanya memang kalau dianggap belum selesai, kita tidak ada yang pulang, makanya pulang jam 2 Mas Tani. Dibantu juga dari brigade. Itu pokok yang saya sampaikan ke Pak Isparoy. Ya. Nanti mungkin selanjutnya saya juga minta masukan atau istilahnya sesuatu yang perlu disampaikan ke teman-teman. Ya. Karena jujur bahwa kita itu adalah satu tubuh kalau menurut saya.
Kenapa waktu saya menyampaikan harus punya bersifat simbiosis mutualisme, satu sama lain saling menguntungkan, saling membutuhkan. Kita perlu perusahaan, mungkin perusahaan pun perlu teman-teman pekerja. Dalam hal ini ketika kita bicara kepentingan, tentunya mewakili adalah teman-teman pengurus yang menyampaikan keluhannya, haknya, dan kewajiban yang menyampaikan bukan karyawannya, tetapi diwakilkan terhadap pengurus-pengurus yang sekarang ada. Jadi ke depan saya harapannya ke depan kita bisa menjaga komunikasi yang baik, Pak Roy. Terima kasih Pak Roy sudah memberikan ruang waktu sehingga kalau kita ada masalah kita selalu berdiskusi dengan Pak Roy, termasuk Pak Yus ya, yang paling sering, yang paling intens kan Pak Kurniawan, Pak Jeffrey yang ketemu tiap hari di lapangan. Saya kira itu Pak Yus, Pak Roy yang saya sampaikan. Harapannya kita menjaga komunikasi bukan karena suatu kepentingan, tetapi yang urgensinya mungkin Pak Yus ketika nanti saya minta waktunya bisa berkenan Pak Yus, dan kerangka supaya juga ada kenyamanan di karyawan. Artinya kalau nyaman karyawan, produktivitas akan tercapai. Karena kalau bicara produksi kan ada produktivitas, ada keuntungan dan sebagainya. Baik, saya kira itu. Selanjutnya saya minta waktu ke Pak Yus atau Pak Roy atau Pak Jeffrey atau Pak Kurniawan untuk menyampaikan sesuatu hal yang perlu disampaikan. Dan kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya dulu Pak Roy. Oke, selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat semuanya. Jadi seperti Pak Usman juga sudah bilang, kita wajib bersyukur kita bisa masih diberi kesempatan untuk berkumpul di sini semua sehat semua. Itu tujuan kita, sehingga kita bisa bekerja buat keluarga dan buat perusahaan, sehingga kita semua bisa mencapai apa yang kita cita-citakan bersama-sama. Jadi dari pihak manajemen juga kami mengucapkan terima kasih. Kami diundang untuk memberikan sambutan, arahan, dan silaturahmi. Setelah ini kita juga membuktikan bahwa kita bukan istilahnya selalu yang katanya kalau di tempat lain berseberangan, tapi membuktikan kita di Fajar ini berbeda. Kita menjadi satu seperti Pak Usman bilang, Pak Ketua bilang, jadi satu tubuh. Dan kita mau untuk kita bersinergi untuk ke depannya. Jadi pertama-tama kami dari pihak manajemen mengucapkan selamat kepada pengurus baru 2022 sampai 2025. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus lama yang kembali duduk di sini. Jadi atas nama yang pengurus lama, kami dari manajemen juga mengucapkan terima kasih sudah menyelesaikan tugasnya selama 2 periode atau 1 periode? Satu periode dengan hasil yang cukup baik. Kita tetap bersinergi dan semangat ini yang harus kita bawa sampai ke 2025 dengan pengurus baru. Tetap menjaga komunikasi, bersinergi, dan kita menjadi satu untuk mencapai tujuannya. Karena ini semuanya kita mewakili perusahaan, mewakili karyawan, tapi tujuannya untuk memastikan perusahaan tetap berjalan sehingga kita bisa bekerja dengan baik. Dan ini mangkok nasi kita semua, termasuk saya, Pak Roy, Pak Jeffrey, dan semuanya kalian, Pak Usman ya. Nah, jadi sinergi yang kita harapkan, komunikasi, saya rasa dengan Pak Kurniawan, Pak Jeffrey, ruang juga terbuka. Tapi jika ada yang merasa perlu disampaikan kepada saya atau Pak Roy, pintu saya juga terbuka. Saya nggak pernah pakai administrasi segala macam. Silahkan datang untuk kita berdiskusi. Jadi intinya kita dari manajemen kepengen semuanya lebih baik. Kita perlu masukan-masukan dari bapak-bapak semuanya, saudara-saudara yang membawa aspirasi. Mungkin kan yang di lapangan lebih tahu apa sih yang diperlukan, apa sih untuk safety-nya lebih baik.
sehingga kita bisa ke depannya jangan sampai katakanlah kemarin dalam beberapa hari yang lalu sampai ada salah satu daripada kontraktor kita atau outsource terkena sampai begitu, di mana itu merupakan memang investigasi belum final tapi kelalaian. Nah, masukan-masukan, bimbingan-bimbingan ini apa yang kita bisa berikan dari perusahaan kepada kalian sehingga kita bisa mencapai tolak ukur safety kita lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Karena gimana pun juga bukan hanya untuk propaganda, untuk menunjukkan oh hasilnya baik, ini untuk kita semua. Ini nyawa kita, kita berangkat meninggalkan keluarga, balik lagi ya harus lengkap, sehat semua. Nah, itu yang kita harapkan dengan adanya tim daripada Thailand, SCG Thailand sudah memprioritaskan bagaimana safety harus dijalankan. Kalian sudah tahu di lapangan kemarin kita dalam waktu kurang lebih melewati 90 hari tanpa ada kecelakaan. Sayangnya hanya 3 hari sebelum kita mau merayakan untuk besok, itu sebetulnya merupakan suatu kita pencapaian, tapi terpaksa saya mesti cancel. Nggak etis kalau kita lakukan itu, tapi harus sebagai tolak ukur kita ke depannya. Nah, jadi sekali lagi dengan tim yang solid di bawah Pak Usman, kita harapkan ke depannya hubungan antara serikat, manajemen semakin baik dan semakin bisa untuk kita masukan-masukan semuanya. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi jangan sampai ada perselisihan pasti ada, laki bini aja pasti ada, apalagi kita yang bertim banyak. Tapi yang penting kita selesaikan dengan cara sebaik-baiknya, jangan sampai ada yang di carry over. Jadi itu yang saya harapkan dengan tim yang baru. Jika ada yang belum terselesaikan di level Pak Jeffrey ataupun Pak Kurniawan untuk 1-2 hal, kita harus selesaikan dengan tuntas, kita bawa ke lebih pimpinan. Itu yang kita harapkan. Saya, Pak Roy, selalu waktu terbuka untuk kalian. Ya. Sekali lagi untuk pengurus baru, saya ucapkan selamat bekerja, dan juga untuk kita mencapai sinergi lebih baik dengan perusahaan kita semua. Terima kasih. Silakan Pak Roy. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Salam sejahtera dan salam sehat semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus PUK Fajar yang baru, periode baru. Selamat bekerja. Dan juga mengucapkan selamat kepada pengurus lama yang juga sudah bekerja sama cukup baik dengan perusahaan sehingga bisa semuanya langgeng artinya. Tadi sudah diutarakan dengan ketua baru dan Pak Lus bahwa perusahaan dan serikat ini harus bekerja sama. Artinya saya tekankan di sini dari pertama kita harus bergandengan tangan untuk mencapai tujuan kita semuanya. Jadi kalau namanya ada perselisihan pasti ada. Tapi bagaimana kita bisa duduk sama-sama harus mencapai kata sepakat. Itu tujuannya. Dan harusnya kita juga bersyukurlah dengan adanya Fajar, kontribusi perusahaan kepada lingkungan dan kepada karyawan tidak kecil. Artinya kita di daerah Bekasi, nama Fajar ini cukup baik. Cukup baiknya itu juga berkat daripada karyawan. Karyawannya baik berarti nama juga baik. Baru bisa perusahaannya bisa kontribusi juga balik kepada masyarakat setempat. Ya, terutama kegiatan yang kemarin. Ya, saya juga dapat telepon dari beberapa teman-teman juga, mereka merasa cukup surprise juga Fajar bisa melakukan. Tapi ya itu semua kita harus bersyukur berkat semua kita
bukan berkat saya, bukan, tapi semua berkat kita semua, sehingga nama Fajar itu bisa diangkat. Nah itu suatu kebanggaan juga buat kalian kan. Jadi nama kalian juga sebetulnya terangkat. Dan mengenai CSA pun kita akan selalu kita akan tingkatkan lah. Jadi perusahaan sih berusaha untuk memuaskan orang, semua karyawan. Tapi kalau yang namanya memuaskan itu susah, tidak mungkin. Tapi berusaha semaksimal mungkin menurut versi perusahaan bagaimana bisa dikontribusikan kembali kepada karyawan. Mungkin dari saya itu saja lah, jadi tidak panjang lebar. Saya ucapkan selamat bekerja kepada tim baru dan terima kasih, semoga sukses semua. Amin. Amin semua. Ya. Oke, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semuanya. Pada hari ini menurut saya kita mengucap syukur oleh karena kita dapat bertemu walaupun dalam masa pandemi, dan puji syukur tren COVID di perusahaan kita juga telah menurun drastis, dan mudah-mudahan ini akan berlangsung terus hingga kita lepas dari pandemi. Dan kita mengucap syukur pada hari ini juga manajemen kita, Pak Roy, Pak Yus sudah bisa hadir di tempat kita, dan saya memposisikan sama dengan teman-teman semua di sini sebagai partner kerja yang ke depan dan selama ini telah sangat baik oleh pengurusan yang lama, oleh ex-ketua Pak Kristofan, Bu Kristofan. Terima kasih oleh karena beberapa tahun ini kita sudah banyak mengalami beberapa hal yang turun naik, tapi kekompakan tetap terjaga. Dan mudah-mudahan tongkat estafet ke depan oleh Bu Usman yang saya percaya juga akan meneruskan dan semoga menjadi lebih baik lagi, karena agenda ke depan juga pasti kita punya PR yang kita harus lakukan. Yang kedua mungkin saya juga ingin mencatat bahwa keterlibatan serikat juga semakin lama semakin intens dengan kemajuan perusahaan. Yang kalau saya catat kemarin serikat sudah terlibat dalam P2K3, tim P2K3 untuk meningkatkan safety. Tadi juga Pak Yus, Pak Roy juga sudah menekankan gimana kita harus bersinergi, dan menurut saya itu momentum yang sangat baik dan aktivitas yang sangat baik. Kedepannya juga tidak hanya tim P2K3 ataupun tim kantin di mana serikat bersinergi, tapi juga dengan tim yang lain. Mungkin kemarin kita udah bicara tim rescue yang yang nanti akan dengan kegiatan-kegiatan CSR yang mensupport dari manajemen kita, dan saya harapkan keterlibatan kita semua bisa menunjukkan semakin baik kinerja dan juga kerjasama antara serikat dan juga HR di sini yang merupakan presentasi dari manajemen untuk kemajuan perusahaan kita bersama. Kita harapkan dengan keputusan yang baru nanti dengan Pak Usman, kita semakin bekerja sama dengan baik dan juga memberikan kemajuan bagi perusahaan dan juga kesejahteraan bagi karyawan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jeffrey. Selanjutnya saya ingin mendengar suara Kurniawan yang sudah lama karena suaranya Oke, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat untuk kita semua. Oke, dari saya singkat aja. Pertama mungkin untuk teman-teman yang baru dilantik dan baru diangkat, kita ucapkan terima kasih, selamat. Semoga hubungan industrial yang selama ini sudah terjalin dapat
kita pertahankan dan dapat lebih baik lagi tentunya. Dan untuk teman-teman yang kemarin masuk dalam jajaran kepengurusan, ya atas nama HR dan perusahaan kita ucapkan terima kasih atas semua sumbangsi dan kerjasama yang sudah dilakukan. Mungkin itu aja dari saya, Pak, mengingat waktu udah cukup siang. Apa saya kembalikan dan mungkin kita langsung makan siang aja gitu. Karena agendanya masih agenda Pak Yus, Pak Roy cukup padat hari ini untuk saya dengar. Jadi mungkin singkat aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Nggak perlu lah, biasanya ya, terima kasih kepada Pak Roy, Pak Yus, Pak Jeffrey, Pak Kur, Pak Jerry, dan Ibu Sila yang telah hadir pada kesempatan yang sangat baik hari ini. Terima kasih juga atas ucapan selamatnya. Menyampaikan sedikit visi misi dari Ketua Usman Topandi demi kemajuan perusahaan tempat kita bekerja. Sebenarnya ada beberapa hal yang ingin kawan-kawan sampaikan demi menjaga produktivitas dan meningkatkan safety. Nah, di sini ada beberapa bidang, Pak. Kita ingin mencoba mengenalkan dan ingin memaparkan juga sumbangsi yang seperti yang Pak Yus tadi sampaikan, masukan-masukannya terkait dengan safety ataupun produktivitas. Di sini ada bidang organisasi, Nunu, mungkin ada yang ingin disampaikan. Mungkin singkat saja Pak, minta waktunya karena memang kan kesempatannya hari ini sangat jarang dan ini ingin kita sampaikan juga kepada manajemen. Semoga saja juga dapat diimplementasikan dan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas safety di lingkungan pekerjaan kita. Mungkin dari Bung kepada Bung Nunu sebagai bidang organisasi bisa menyampaikan terkait dengan program-program kerjanya yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas. Silakan. Pak Roy, Pak Yus, Pak Jeffrey, Pak Kur, dan teman-teman semuanya telah hadir di sini. Alhamdulillah senang sekali saya. Jarang-jarang Pak bisa ketemu di Resik, kalau nggak kemarin Kapolri datang ke ini, saya jarang banget ketemu Pak Yus, Pak Roy. Ya, terkait program kerja ya. Saya sendiri di bidang organisasi mempunyai program itu selain untuk meningkatkan pengetahuan teman-teman pekerja yang dibaca, saya ingin mengajak juga memberitahu tentang edukasi apa yang ada di dalam isi PKB itu Pak. Artinya program saya itu, saya ingin mengajak teman-teman untuk kita acara agenda konsolidasi Pak. Jadi apa yang boleh dan apa yang tidak itu harus mutlak teman-teman tahu. Biasanya kebanyakan, mohon maaf, ya banyak teman-teman yang merasa karena telat gitu, jadi merasa telat dibiarin begitu aja. Artinya itu kan akan berdampak mereka sendiri nanti. Sering telat akan ada SP, bisa jadi PHK. Nah, untuk dalam rangka hal pengetahuan ke teman-teman semua, kita mengadakan agenda konsolidasi kepada teman-teman semua. Artinya hanya untuk edukasi gitu Pak. Itu mungkin program jangka pendeknya. Dan untuk jangka panjangnya, ya kembali lagi, inginnya sih biar kita bisa bersinergi terus Pak, mengajak teman-teman anggota semua, teman-teman karyawan biar bisa lebih lagi meningkatkan produktivitas kerja. Artinya jangan sampai malas-malasan kerja.
karena itu juga balik lagi ke